Ya, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video pembelajaran Olimpiade Kebumian untuk materi kita yang selanjutnya, materi ke-12, masih berkaitan sama geologi struktur, tapi untuk bagian yang kedua yaitu lipatan ya. Nah ini, jadi lipatan eh, adalah hasil perubahan bentuk atau volume dari suatu bahan yang ditunjukkan sebagai lengkungan, sebagai lengkungan atau kumpulan lengkungan pada unsur garis bidang dalam bahan tersebut. Ini kumpulan lingkungan ini nanti kita bakal bahas di bentuk-bentuk lipatan. Nah, berdasarkan kondisi antar lapisan dan antar ketebalan lapisannya. Nah, mekanisme dari perlipatan itu ada dua. Sebenarnya ada tiga. Nanti kita sebut lagi gaya yang ketiga itu disebut sebagai passive folding. Nah, ini. Tapi kita bahas dulu yang pertama deh. Namanya itu buckling. Buckling itu melipat disebabkan karena ada gaya tekan, kita sebut sebagai stress force ya, yang arahnya itu sejajar dengan permukaan lempengan perlapisan. Nah, bentuknya kayak gini contohnya. Jadi ini ada lapisan yang awalnya belum terkena belum terkena stres, belum terdeformasi, terus ada tekanan arah gaya yang saling tegak, sejajar dari arah lapisan itu menyebabkan lapisan tadi terlipat. Nah, itu buckling. Kemudian ada yang disebut sebagai bending atau pelengkungan. Ini disebabkan oleh gaya tekan yang arahnya tegak lurus permukaan lempeng atau lapisan ya lah. Kita sebutnya itu lapisan aja di sini. Permukaan lapisan. Nah, ini bisa itu gayanya itu dari atas, bisa juga dari bawah. Nah, kalau misalnya dari atas berarti kelengkungnya itu ke bawah. Dia ngebentuk tipikal siklin. Kalau misalnya gayanya dari bawah, itu berarti ngelipatnya tuh ke atas. Maka itu tipikal bentukannya tuh nanti anticline ya. Nah, bending ini ada banyak penyebab. Misalnya kayak ada pengaruh beban, di sini ada pengaruh beban, nanti ada misalnya beban yang berat gitu ya, di atasnya tertimpa dia ngebentuk pelangkungan. Kalau misalnya gayanya itu dari bawah, itu misalnya disebabkan karena ini faktor-faktor apa ya? Faktor penyebab dari si bending. Yang pertama itu misalnya terjadi reactivated fault. Jadi misalnya kayak ini ada patahan, itu kan? Sorry, boleh sih ada dua yang udah tua, ada dua tipe. Kalau nggak gini deh, ada lapisan gini deh. Nah gini ya, masih bentukan. Nah ini masih dalam bentuk lapisan yang apa ya, belum belum mengalami deformasi. Jadi ada lapisan gitu kan. Terus lapisan itu tuh udah ada patahnya gitu. Jadi terus bagian patahnya itu tererosi, ini bagian ininya terus ini hilang gitu kan, tererosi, terus ditutupin sama sedimen di atasnya. Nah, sedimen di atasnya jadi tertutupi sama sedimen baru. Nih kalau misalnya distratifikasi jadinya bentuknya itu kayak antar sedimen sama sedimen nanti kayak disconformity gitu ya, jadi unconformity antara lapisan satu dengan lapisan yang kedua gitu. Terus tiba-tiba patahan tadi tuh teraktivasi kembali, reactivated fault. Jadi lapisan tadi itu misalnya terbentuk tuh sesar normal gitu, sesar turun. Tapi dia dalam sesarnya tuh ngebentuknya itu dalam waktu yang tidak cepat ya, maksudnya. Dalam batasan patahannya tuh terbentuk dalam waktu yang pelan-pelan gitu, waktu yang lama gitu ya. Nah, nanti pas patah gitu. Nah, ini nanti bagian yang atas yang hitam sedimen ini aku contohin sedimen A, ini sedimen yang B gitu ya. Ya, ini sedimen yang B ini udah mengalami pematahan. Nah, sedimen yang A itu mengalami pelipatan. Nah, ini jadinya dia agak melipat kayak gini. Nah, dia ngelipat kayak gini. Ini yang disebut sebagai penyebab dari bending dari reactivated fault. Kemudian yang kedua itu nanti kita sebut sebagai shallow intrusion. Shallow intrusion atau kadang dia disisipin lagi sama yang namanya itu salt diapir. Nah, misalnya ini ada lapisan. Nah, kita sebut sebagai lapisan A. Terus tiba-tiba lapisan A ini diintrusi sama batuan beku atau salt diapir. Dalam kondisi lapisan A ini dia memang benar-benar punya kompaksi yang bagus gitu. Jadi dia nggak bisa disusupin sama intrusi tadi. Maka si intrusi tadi akan menyebabkan lapisan A mengalami pelipatan ke atas gini. Nah, ini intrusinya tadi.
Nah, ini intrusinya atau yang disebut salt diapir tadi. Jadi lapisan A-nya terlipat gitu. Ada lagi yang ketiga itu nanti kita sebutnya bodin. Bodin ini kayak ada material-material lepas gitu. Jadi kayak misalnya ini ada lapisan A, ini lapisan sedimen A gitu ya. Nampak nggak sih gambarnya? Aku gambarnya kecil sini guys. Terus ada lapisan ini buat material-material gitu kan. Nah, material-material ini yang bergeser arahnya ke sana gitu. Nanti menyisakan beban di ruang apa? Ada kekosongan gitu di antara material A, material ini sama material yang ini gitu. Jadi bagian yang kosong itu tadi diisi sama lapisan A yang terlipat ke bawah gitu. Ini salah satu faktor juga si bending ya. Nah, itu. Nah, tadi kita sebutnya ada passive folding, guys. Nah, di sini aku buat di sini aja ya. Yang ketiga ada passive folding. Sebenarnya ini dia itu salah satu jenis lipatan yang enggak terbentuk karena adanya gaya tekan. Jadi, dia ini kebentuk dari material lain yang mengalami gaya tekan. Jadi, kayak dia tuh bentukan sekunder dari gaya yang mengenai benda lain gitu. Contoh, di wilayah bidang patahan ya, atau di wilayah kataklasit atau wilayah bentukan ya bidang sesar lah, zona sesar ya. Di sini zona sesar misalnya. Nah, ini. Nah, di sini tuh di zona sesar ini di bagian silicon side-nya itu pas ada beberapa misalnya ada beberapa material yang memang kompaksinya bagus gitu ya. Nah, jadi dia itu terlipat secara kecil, halus-halus terlipat di silicon side-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita zoom di sini, ini kita zoom gitu ya. Nanti ini zona patahannya, jadi ada bagian material yang misalnya gerakan patahannya itu sesar normal, misalnya turun ke bawah ini tetap ya, ini hanging apa block wallnya, ini foot wall ini hanging wallnya gerak ke bawah gitu ya. Nah, gerak ke bawah, ini gerak ke bawah, terus nanti selama proses pergerakan ke bawah itu ada beberapa material di dekat sama zona sesar yang tergesek. Karena mungkin tergesek karena suhu yang panas, jadi dia materialnya itu hampir meleleh. Jadi dia ngelipat gitu. Nah, ngelipat di sini. Ya, dia ada kelipat-lipat itu lancip-lancip di sini. Nah, enggak gimana ya gambarnya? Aku lupa gambar gimana. Pokoknya dia tuh lipatannya tuh tipis-tipis gini. Nah, kayak gini bentuknya. Jadi dia efek-efek apa ya? Efek gerusan ini antar dua blok batuan yang bergeser yang patah itu. Nah, itu passive folding. Terus berikutnya ada bagian-bagian lipatan yang kita pelajari. Nah, ini gambarnya. Ada nanti backlimb, ada crash, hinge, forelimb, inflection, hinge, through. Nanti ada gambar yang lainnya kayak gini. Ini gambar 3D-nya, ini gambar 2 dimensinya ya. Yang pertama limb atau sayap. Ini bagian lipatan yang terletak down deep, dimulai dari lengkung maksimum suatu anticline atau up deep yang dimulai dari lengkung syncline. Nah, limbnya ada dua, ada yang back limb, ada yang forelimb atau sayap belakang atau sayap depan gitu. Ada hinge. Hinge itu titik pelengkungan maksimum pada lapisan yang terlipat. Nah, ini hinge di sini. Jadi oh iya, tadi aku lupa jelasin sih guys. Di sini aja kalau nggak ya jelasin, nanti aku jelasin di bagian akhir deh. Jadi di zona hinge itu bagian titik yang paling maksimum gitu pelengkungannya, dan di situ biasanya berasosiasi sama wilayah distribusi strain yang kita sebut sebagai efek kontraksi dari ini lapisan atau litologi lapisan sedimennya gitu. Misalnya sedimen yang terlipat ya. Terus ada crash. Crash ini puncak tertinggi dari kelipatan. Yang ini crash, ini titik puncak tertingginya. Ada trough atau lembah, titik dasar terendah dari lipatan yang ini. Ini trough-nya lembah. Terus ada core, ada pusat lipatan. Biasanya core atau pusat lipatan itu ada di sini. Ini di sini. Nah, ini nanti yang kita pelajari lagi. Aku tadi lupa jelasin di bagian proses pembentukan lipatan. Nanti ada kayak apa ya, distribusi dari distribusi dari strain atau distribusi dari deformasi di wilayah lipatan itu ada bagian yang mengalami kontraksi, ada bagian yang mengalami relaksasi atau proses peregangan. Nah, ini nanti ada inflection. Inflection itu pertengahan antara dua pelengkungan maksimum ya, inflection. Nah, ini. Jadi batas tengahnya lah antara crash sama si trough-nya itu, gitu. Nah, ada trough line atau garis lembah atau satu garis yang menghayal menghubungkan titik-titik terendah yang sama. Jadi biasanya itu diletak pada wilayah syncline. Nah, ini kita gambar trough line-nya tuh di sini biasanya. Di sini trough line-nya di sini ya gambarnya. Aku garisin lagi di sini. Nih, trough line. Gimana sih cara ngomongnya? Sorry ya kalau misalnya aku ada salah pronunciation-nya. Ini ada trough line. Terus ada axial line. Axial line ini garis saya yang menghubungkan titik-titik pelengkungan maksimum pada setiap
permukaan lapisan, disebut juga sebagai hinge line. Nah, ini hinge line atau axial line. Ini dia axial line itu. Pokoknya dia garis hubung puncak hinge line yang sama gitu. Ada juga axial surface. Axial surface itu disebut juga hinge surface, itu bidang hayal yang memuat semua axial line dan hinge line. Bidang ini terdapat beberapa lipatan, pada beberapa lipatan ya, merupakan bidang planar sehingga disebut sebagai juga axial plane. Gambaran di gambar slide selanjutnya ya. Ada juga crestal line, garis crest ya. Ini garis hayal yang menghubungkan titik-titik tertinggi pada setiap permukaan, suatu anticline gitu. Crestal line sama axial line itu beda ya. Kalau crest ya pasti titik puncaknya gitu. Kalau misalnya axial line itu udah pasti ngehubungin titik maksimum pelipatannya, si hinge-nya itu yang di sini gitu. Nah, crystal surface itu bidang khayal yang memuat semua crystal line suatu anticline. Nah, gambar tuh yang ini. Oh, ini belum aku kasih animasi. Nah, ini axial surface itu dari titik potong bagian atas lipatan lapisan litologi yang atas sampai yang paling bawah. Gitu. Pokoknya dia bagian yang terlipat gitulah. Nah, itu ya untuk yang axial surface. Terus ada ini gambar lagi. Ini untuk pembagian wilayah, mana itu plunge, mana itu pitch, mana itu deep-nya ya. Ingat ya, kemarin pitch atau rake itu diukur dari satu arah strike ya. Dari arah strike itu menuju arah deep-nya, itu berapa sudutnya, itu pitch. Itu ada plunge, itu sudut dari misalnya arah strike dari hinge line itu diarahkan sudutnya itu ke arah ini, ke arah garis dari crestal line. Nah, ini atau titik puncak garis crestnya itu. Terus ada deep itu ya kemiringan dari lapisan yang terlipat ya itu. Nah, ini deep. Nah, itu ada disebut sebagai true surface, itu bidang khayal yang memuat seluruh true line, suatu syncline. Nah, gambarnya kalau axial surface itu kayak gini, nanti true surface itu yang pakainya yang gambar 3D-nya kayak misalnya gini ya. Nah, ini pokoknya dia tuh di garis true line-nya itu di sini misalnya. Nah, ini. Nah, gitulah ya gambarnya secara gambar itunya. Terus ada plunge. Plunge itu sudut penunjaman dari axial line yang diukur terhadap bidang horizontal. Sudut ini ditetap pada bidang vertikal. Nah, itu. Kemudian ada bearing. Bearing itu sudut horizontal yang dihitung terhadap arah tertentu dan menyatakan arah penunjaman dari axial line. Nah, itu ya. Jadi ini harus dihafal sih teman-teman. Jadi mana axial line, mana axial surface gitu ya. Jadi mau nggak mau sih harus dihafal sih bagian-bagiannya, kayak kita harus paham gitu bagian-bagian yang mana-mana aja gitu. Terus ada tambah lagi, ada satu lagi ini ada pitch ya, tadi aku udah jelasin juga. Pitch atau rake itu sudut antara axial line yang gamma ya, berarti yang ini. Nah, ini dia yang gamma ini. Garis dari sudut antara axial line terus dihubungkan dengan diukur pada dengan bidang antara axial line dengan bidang atau garis dari garis horizontal yang diukur pada axial plane atau axial surface-nya gitu. Ini bagian-bagian dari ini sih lipatan juga, kayak misalnya A sama B ini bagian dari axial surface ya, axial surface. Dan ini juga sama yang BAP-nya berarti ini apa namanya? True surface-nya. Nah, itu. Nah, ini kita lanjutkan ke klasifikasi lipatan. Nah, klasifikasi lipatan itu didasarkan pada beberapa aspek atau faktor. Yang pertama itu adalah bentuk penampang tegaknya. Tegak lurus, simbol lipatannya kayak gimana gitu ya. Dalam hal ini, yang diperhatikan adalah kedudukan dari bidang-bidang sumbu dan kedudukan dari sayap-sayapnya. Oh ya, tadi aku lupa jelasin ya. Kelewatan terus. Nah, ini. Jadi aku jelasin di sini aja kalau nggak ya. Distribusi dari stres. Nah, distribusi stres itu tunggu, nggak ada gambar. Di sini aku hapusin ya. Kita gambar di sini aja ya, distribusi stres. Misalnya kita asumsi ini ada lapisan yang terlipat gitu ya. Ini nanti kita sebut sebagai busur-busur lipatan gitu. Nah, busur-busur lipatan. Ada nanti ini bagian inti. Nah, ini yang kita sebut sebagai core dari lipatan. Core lipatan itu di sini. Berarti materialnya itu udah benar-benar terkontraksi gitu. Jadi, kita asumsikan ada bulatan-bulatan partikel dalam sedimen tersebut. Nah, biasanya yang di bagian dalam itu mengalami pemampatan gitu. Dia mengalami pemampatan atau mengalami kontraksi sehingga bentukan material-material yang ada di sedimen itu dia mengalami pemipihan.
Nah, pemipihan yang arahnya itu mengarah kepada core dari lipatan. Nah, itu ya. Jadi bagian ini tuh disebut sebagai wilayah pemampatan atau kontraksi. Kemudian ini ada wilayah relaksasi atau wilayah peregangan. Nah, biasanya material-material yang kita sebut aja sini material X gitu ya. Ini yang aku gambarin ini. Nah, material X ini di wilayah wilayah yang peregangan ini atau relaksasi zone ini itu mengalami peregangan ya tadinya. Bentuknya tuh kayak gini. Nah, gitu. Jadi agak lebih besar gitu ya. Nah, jadi dia arahnya itu tegak lurus dari arah sudut mengarah ke core-nya. Kalau yang di wilayah ini, wilayah kontraksi dia umumnya searah sama arah core-nya gitu. Nah, garis antara yang memisahkan antara ini wilayah pemampatan sama wilayah peregangan dari bagian material di sedimen yang mengalami pelipatan ini, aku lupa sih namanya apa. Kalau nggak salah itu namanya itu netto line apa gitu. Pokoknya nanti ada garis lagi aku lupa. Mohon maaf ya guys, jadi lupa dengan aku. Apa sih nama garisnya ini aku lupa. Udah lama banget sih belajar ini, jadi agak ada lupa juga. Ini langsung spontanitas aja aku ngebuat PPT-nya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini ada klasifikasi lipatan. Tadi ada berikutnya ada intensitas, terus ada pola daripada sumbu lipatan yang terdapat pada suatu daerah gitu ya. Nanti juga sifat-sifat dari lipatan tersebut dengan kedalamannya. Itu salah satu dasar-dasar penyusunan klasifikasi lipatan. Nah, salah satu klasifikasi yang dipakai itu adalah klasifikasi Vliuti. Vliutis classifications dari lipatan ini didasarkan pada orientasi dari garis hinge-nya sama permukaan aksialnya, axial surface. Cek lagi ya teman-teman ini pengertiannya apa di repeat previous bagian sebelumnya aja. Yang selain itu apa sama axial surface. Jadi ya contohnya tuh ada upright fault. Kalau misalnya axial surface-nya tegak lurus gitu ya, dan hinge lainnya itu tegak lurus juga. Ada horizontal incline fault itu kalau misalnya axial surface-nya itu geser ke arah tertentu gitu, misalnya miring ke ini apa namanya? Miring ke arah tertentu lah pokoknya dia, dan itu juga sejajar sama hinge lines-nya. Kemudian ada recumbent fault. Ini kalau misalnya hinge line dan axial surface-nya itu berbaring. Berbaring dong bahasanya. Nah, ini juga ada plunging upright fault kalau misalnya hinge line-nya itu nggak sama dengan axial surface ya. Jadi hinge line-nya itu dia kayak ada nurun gitu, dia ngebentuk ya arah ada sudut plunge-nya. Nah, itu hinge line sama axial surface-nya nggak sejajar. Terus ada yang ini kita sebut sebagai apa ya? Ini vertical fault kalau misalnya hinge line dan axial surface-nya tertidur terbalik dalam arah yang vertikal gitu, tegak. Kemudian ada plunging incline fault ini kalau misalnya antara hinge line dan axial surface itu tegak lurus. Oh sorry, saling memotong. Nah, ada recline fault juga. Ini reclined fault itu mirip sama antara plunging incline sama vertical fault, tapi dia posisinya tertidur aja sih. Nah ini tapi ini jarang keluar sih kayak recumbent fault. Ini sering keluar sih tapi recumbent fault. Kayak misalnya horizontal incline fault, plunging upright fault atau plunging inclined fault ini kayaknya jarang keluar di soal sih. Nah, ini ada beberapa bentuk dari lipatan yang umum ya. Yang pertama itu bentuk monoklin. Nah, ini tadi yang kita sebut sebagai kayak misalnya dia salah satu proses pembentukannya itu di wilayah reactivated fault. Nah, misalnya di wilayah patahan yang aktif lagi gitu ya. Nah, itu kebentuk monoklin misalnya. Itu contoh aja. Nah, kemudian yang B itu ada bentukan dari ini ya, lipatan. Dia misalnya lipatannya tuh ngebentuk sinfoam kalau misalnya dia ngelembah. Ada juga antifoam dia kalau misalnya nggak ada dome-nya atau kubahnya. Nah, ini juga bentukannya syncline sama anticline. Dan fun fact-nya biasanya memang sih di beberapa lapisan itu nggak semuanya sih kayak syncline sejajar sama sinfoam. Bisa aja ngebentuk kan lapisannya itu di kita tuh nampak singkapan gitu ya. Nah, singkapannya itu bentuknya itu kayak antifoam, tapi setelah dicek itu tuh cuman bagian wilayah yang tak erosional yang mirip jadi bentuk kayak antifoam, tapi sebenarnya setelah dicek lapisan di wilayah gundukan itu bentuknya itu ternyata syncline. Nah, jadi syncline itu nggak harus sama dengan sinfoam. Gitu juga kayak anticline itu nggak harus sama dengan antifoam. Bisa aja kita kayak tadi aku dalam studi kasus yang tadi ya. Ada misalnya lembah nih, ada lembah gitu ya. Bentukannya tuh simfoam nih, simfoam. Tapi ternyata bentukannya itu di struktural yang dicek itu ternyata dia anti clean. Nah ini, tapi dia tak erosi aja. Nah nih, jadi nanti di sini tuh bakal
dikenal sebagai materi lanjutannya itu sebagai rekonstruksi lipatan. Tapi kita nggak kita pelajari karena itu materi pelatnas dan mungkin terlalu tinggi sih. Jadi ini salah satu contoh dari rekonstruksi lipatan. Kita kayak ngisi bagian-bagiannya itu nanti. Nah itu. Ini bentukannya itu simform, tapi struktur lipatannya anti-clean. Nah gitu ya. Ini ada simform, yang ini yang tadi aku sebut sebagai simform anti-clean, ada juga anti-clean simform. Nah ini yang H ini bentukan lipatan yang lain gitu ya. Di sini ada sistem-sistem lipatan yang terkoordinasi, itu ya, ada simform anti-form, anti-clean, sini ada terbentuk syncline yang di anti-clean, yang di sini anti-form syncline, sini simform anti-clean. Nah, ini juga lipatan berdasarkan dari sudut dari interlimnya atau sudut antar sayap limnya ya. Lim itu tadi sayap lipatan. Kalau misalnya sudutnya itu lumayan besar, itu dikatakan sebagai gentle fold. Kalau misalnya dia 120 sampai 70 derajat, itu dikatakan sebagai open fold. Kalau misalnya 70 sampai 30 derajat, maka ini dikatakan tight fold. Kalau misalnya 30 sampai 0, ini dikatakan sebagai isoclinal fold. Nah, itu. Fold ya, bukan fault. Pronunciasinya tuh agak susah ya, guys. Nah, itu. Oke, selanjutnya ini bentuk-bentuk lipatan yang lain ya. Yang pertama itu ada lipatan simetris. Lipatan simetris itu misal dia bidang sumbu vertikal, dia bentuknya kayak gini. Lipatan asimetris, dia bidang sumbunya yang miring, nggak sama gitu ya, kayak gini. Ada lipatan overturned atau overfold, bidang sumbu miring namun kedua sayap telah miring ke arah yang sama dengan besar sudut yang berbeda. Bentuknya kayak gini. Nah, lipatan rebahan atau recumbent fold, nah tadi ya bentuknya dia sumbunya horizontal, sejajar sama permukaan. Nah, ini dia. Sejajar sama permukaan. Ada lipatan isoklinal jika kedua sayap memiliki besar dip yang sama dan miring ke arah yang sama juga. Isoklinal. Kayak gini bentuknya. Jadi dip sama arah kemiringan sayapnya sama gitu. Ada lipatan chevron jika hinge-nya itu bersifat menyudut tajam. Nih, tajam ya lipatan apanya sudut-sudut hinge-nya itu atau pusat puncak pelipatannya lancip-lancip gitu. Atau ada lipatan kotak atau box fold itu crest bersifat lebar dan datar sehingga memiliki dua hinge pada kedua ujung crestnya. Ini kayak gini bentuknya. Ini aku nggak pernah jumpa sih di lapangan aslinya. Mungkin dijumpai tapi aku nggak tahu. Ada lipatan kipas, ini kedua sayap bersifat overturned. Pada lapisan anticline kipas kedua sayap akan saling mendekat, sedangkan pada syncline kipas kedua sayap akan saling menjauh. Nah, ini bentuk kayak gini. King band itu varian dari lipatan chevron, cuman dia dengan panjang kedua limnya itu saling berbeda. Nah, ini kayak gini. Ada monocline tadi kayak yang tadi di awal ya, satu lapisan aja yang hampir terlipat kayak gini. Jadi nggak ngebentuk lipatan yang ngebentuk core yang core yang ekstrim gitu, melipat kayak gini nih, kayak lipatan kipas atau lipatan recumbent enggak sih, jadi lipatan monocline itu cuma satu arah gitu. Kemudian ada structural teres atau teras struktural, ini terbentuk pada lapisan miring yang secara lokal ngebentuk atau secara lokal tuh punya lapisan horizontal. Nah, kayak gini, mirip sama monocline ya, timbanya mirip. Oke, itu sih materi kita di tentang lipatan, cukup singkat sih. Nah, kita ada soal juga nih, ada dua soal. Aku dapat dari OSK 2020 satu sama OSP 2014. Nah, yang ini kita menggambar nih, asik seru. Yang pertama dulu ya, OSK tahun 2020. Berdasarkan penampang-penampang bagian lipatan di atas, yang gambarnya yang ini, yang mana yang dikatakan sayap? Nah, ini gampang lah ya. Yang pertama ini A itu adalah lipatan dari sayap. Yang B ini puncaknya ya, ini berarti dia crest. Ya, yang C ini sini hinge-nya atau wilayah pelengkungan maksimum dari lipatan. Ini puncak tertinggi dari lipatan crest. D ini inflection atau titik tengah antara crest sama ini trough ya. Nah, terus yang duke ini baris terendahnya, ini ada lembahnya gitu. Nah, itu true. Gampang lah ya, maka ini jawabannya adalah yang A. Nah, nomor 53. Di titik A dijumpai batu lempung dengan perlapisan. Nah, ini kita belum belajar ini sih. Ada strike sama dip ya. Dengan strike-nya ini bentukannya azimutal ya. N50, N ke I, N ke S. East, timur. Ini 50
is 50 derajat dipnya. Ini menggunakan kaidah, nanti kita sebut saja kaidah tangan kiri. Ini jempol kalian, ini tangan kalian, ini jari-jari kalian, ini telunjuk kalian. Nah, strike itu dia selalu ngarah di telunjuk. Sedangkan dip itu di jempol kalian. Dengan dipnya itu bervariasi ya, bisa ya bervariasi sudutnya, tergantung bisa 0, bisa 90 derajat gitu ya. 0 sampai 90 derajat lah intinya. Nah, ini kita gambarin dulu kalau enggak gitu sini ya. Ini ada suatu apa ya? eh, lapisan gitu. Kita gambarin dulu ini soalnya biar gampang. Cukup estetik lah ya menggambarnya. Kadang aku gambar lapisan itu lagi tuh kadang dia ngebentuk kubus kubik yang satu arah ke samping, ada satu arah yang tergantung perfect apa ya, titik acuan kalian gambarnya gimana gitu. Nah, ini misalnya arah U-nya ke sana. Nah, ini U-nya ke sana, S-nya ke sana. Timurnya ke sana, baratnya ke sana. Nah, ini. Nah, ini N50 is 50 derajat dipnya. Maka kita gambarin kalau misalnya arah strike itu 50, misalnya ini garis tengahnya lah ya, garis tengahnya, garis tengah itu garis ini garis bantu aja sih guys. Jadi yang pertama itu gambarin dulu arah strike. Ini misalnya kalau dia 50 dia ke sana, maka eh oh, ini apa namanya? Di sini aja lah ya, ini aja. Ini 50 misalnya. Sudutnya sekitar segini lah ya. 50 itu dia hampir 45 lewat dikit lah ya. Jadi bentukannya tuh misalnya aku gambarnya gini. Nah, ini baru bidang kontaknya tuh, bidang kontak batu lempung. Nah, batu lempung. Bidang kontak batu lempung. Terus kemudian pada titik B yang jaraknya 500 meter di arah N140. Berarti N140 itu tambahin aja misalnya arah U-nya di sana gitu ya. 140 di sini juga dikasih tahu kode 50. Maka tinggal tambahin aja sih arahnya 140 tambah 50 itu berapa. Tunggu aku hitung dulu. Sekitar 200-an ya jadi bearingnya. Tapi kita gambarin aja sih biar lebih gampang. Jadi 140 itu ini 0 samping sini 140 itu berarti lewat dari 90 tapi hampir mendekati ini ya. Hampir mendekati apa namanya? Hampir mendekati 180. Atau enggak ini dikurangi bisa sih biar langsung dapat ini arahnya kemana. Jadi 140 dikurangi 50. Oh, 90. Maka ternyata arahnya tuh tegak lurus. Ini arahnya ke sana. Nah, titik B terletak 500 meter dari arah miringnya N140 is di titik A. Nah, di sini misalnya titik apa tadi? Titik A di titik B yang di sini. Nah, nih. Ternyata dijumpai lagi tuh lapisannya di batu lempung dengan komposisi N230 is 50 dipnya juga sama. Nah, ini strukturnya geologi apa di daerah tersebut. Nah, ini kita gambarin dulu. Jadi tadi bidang kontaknya di sini, terus dipnya 230. Ini tadi strike-nya ke sana kan, maka lapisan miringnya tuh ke sini, ke bawah gini. Nanti kita gambarin dah ya. Ini. Aduh, tidak proporsional sekali guys gambarnya. Ya gitulah pokoknya. Susah gambar 3D. Terus ini ada 230 juga, maka dipnya apa strike-nya itu nih. Nah, strike-nya itu ke sana. Itu 50 derajat miringnya. Maka kita bisa gambarnya gini. Nah, ini. Maka ini struktur apa yang terbentuk? Nah, ini bisa pakai namanya itu tadi proyeksi atau rekonstruksi lipatan. Jadi, kalau misalnya udah dapat tuh arah pertama garis strike yang pertama itu ternyata dipnya ngarahnya ke ini, ngarah misalnya ini arah kemana ya misalnya? Eh, arah ke tenggara deh, arah ke tenggara. Terus yang di sini itu ternyata arahnya itu ke arah ke barat laut gitu. Nah, berarti tinggal dihubungin aja sih sebenarnya. Kebetulan juga dipnya tuh sama kan 50-50, maka kita garisin terbentuk lipatan di sini. Nah, ini. Nah, ini lipatannya maka ini tergolong sebagai lipatan sinklin simetri.
Kenapa simetris? Kenapa nggak asimetris? Karena dipnya sama, 50, 50. Jadi 50 derajat itu udah pasti simetris, berujung-ujungnya di bawah. Kalau nggak sinkron bentuknya itu lipatan normal, bentuknya itu kayak melengkung gitu, atau nggak dia lipatan chevron, pasti dia ujungnya ketemu. Pokoknya dia ngelipatnya tuh simetris, karena dipnya sama ya. Gitu. Kalau dipnya beda, kayak misalnya satu tuh dipnya 50, satu dipnya tuh ternyata 20. Gimana gambarnya? 50, terus dipnya 10. Ini kan berarti arahnya tuh kan ke sana gitu, arah garis aksial surface-nya. Jadi otomatis ini bentuknya tuh asimetris kayak gini. Nah, ini berarti gambarnya sinkron simetri. Gampang. Oke, cukup sekian sih materi kita pada materi lipatan. Barangkali bisa dipahami. Diulang-ulang lagi untuk konsep bagian-bagian lipatannya itu dihafal aja sih teman-teman. Nah, oke, itu aku tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video kita yang selanjutnya, materi tentang geomorfologi.